Halo teman-teman, sahabat traveling, salam dari Bali. Kembali lagi dengan Dwi Bali Channel. Saat ini kita akan ajak teman-teman untuk melihat situasi Bandara I Gusti Ngurah Rai di bulan Januari 2023. Jadi video ini kita mulai dari bundaran di sebelah timur Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Untuk saat ini kita akan ajak teman-teman yang mungkin belum pernah masuk ke arah bandara ataupun teman-teman yang sudah, kita akan kasih tahu tutorial di jalan di mana saja tempat-tempat para tamu untuk dijemput ataupun untuk mengantarkan tamu ke Bandara I Gusti Ngurah Rai ini. Jadi banyak biasanya bagi yang baru pernah ke bandara, sampai di dalam bandara agak sedikit bingung karena memang Bandara I Gusti Ngurah Rai ini cukup luas. Jadi kadang mereka bingung kemana harus menurunkan penumpang ataupun mengambil penumpang di bandara ini. Ikuti terus video Dwi Bali ini agar teman-teman yang belum pernah masuk ke dalam bandara jadi bisa paham dengan situasi dan cara-cara yang ada di dalam bandara ini. Oke, kita telah memasuki gate-nya dari Bandara I Gusti Ngurah Rai. Nah, di sebelah kiri kita ini adalah area dari Bandara I Gusti Ngurah Rai. Dan juga pas kita masuk tadi juga di sebelah kiri tadi adalah area bandara juga. Jadi Bandara I Gusti Ngurah Rai ini cukup luas, dari arahnya di bypass I Gusti Ngurah Rai sampai maju kita di sini sampai di ujung sana adalah di sebelah kiri kita adalah areanya Bandara Gusti Ngurah Rai. Jadi sangat luas ya teman-teman. Jalan yang kita lalui ini adalah jalan dari sisi bandara sebelah utara. Jadi jalan ini menuju atau kita akan sampai di pintu masuknya Bandara I Gusti Ngurah Rai nanti. Untuk cuaca hari ini terlihat sedikit mendung teman-teman, namun tidak ada hujan di pembuatan video ini karena memang sebelum tahun baru 2023 dan setelah tahun baru di Bali cuacanya sedikit ekstrim, kadang angin ribut yang banyak menumbangkan pohon-pohon yang ada di sekitar Pulau Bali ini, dan juga hujan yang kadang datang dan hilang lagi, dan cuaca memang sedikit tidak bersahabat di awal ataupun di sebelum tahun baru kemarin. Jadi untuk saat ini angin sudah tidak begitu kencang lagi dan cuaca sudah sedikit berubah. Jadi terlihat kita nyaman untuk melakukan perjalanan ke arah bandara ini. Oke, kita sudah hampir mau memasuki area bandaranya. Jadi di sini teman-teman nanti kalau membawa sepeda motor tidak boleh langsung masuk di sebelah kiri ini karena memang ini khusus untuk area bagi para pengunjung yang bermobil. Nanti kalau teman-teman membawa sepeda motor, teman-teman harus sedikit menyeberang ke kanan kita ini untuk mencapai arah parkiran motor. Jadi kalau kita lurus ini emang spesial untuk yang membawa mobil. Oke, di depan kita sudah pintu masuk. Kita lihat, kita akan mengambil karcis parkir dulu di sini seperti biasa. Nah, terlihat di sini cukup lengang teman-teman, tidak seperti di akhir tahun ataupun di awal tahun kemarin. Jadi sekarang situasinya sedikit lengang. Nah teman-teman, untuk biaya parkir di area Bandara I Gusti Ngurah Rai ini, untuk parkir umum itu untuk roda 4 kena biaya 1 jam pertama yaitu Rp10.000, dan untuk roda 6 1 jam pertama itu kena Rp15.000. Tentunya setiap jam berikutnya ada penambahan biaya lagi. Setelah melewati pintu masuk dari Bandara I Gusti Ngurah Rai, di depan kita akan menemukan tikungan sebelah kiri kita ini adalah untuk mengantar ataupun menjemput tamu-tamu internasional. Jadi teman-teman jangan sampai lewat ya. Kalau teman-teman lewat tentunya teman-teman akan putar balik. Tentu membutuhkan waktu yang cukup panjang karena memang area bandara ini cukup luas. Jadi teman-teman harus putar balik karena jalan-jalan di area bandara ini adalah jalan-jalan satu arah semua. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan ajak teman-teman untuk melihat situasi di
keberangkatan domestik. Nah, kita akan ke kiri di sini untuk melihat situasinya. Di depan kalau kita lurus di sini itu adalah kedatangan domestik. Nanti juga kita akan ke sana setelah kita melihat situasi dari keberangkatan tamu-tamu domestik. Nah, disinilah arahnya teman-teman, kita akan belok ke kiri dan di depan kita ini kita akan sedikit menikung ke kanan untuk mencapai keberangkatan tamu-tamu domestik. Nah, beginilah situasinya teman-teman. Sekarang situasinya cukup lancar. Nah, di kanan kita ini adalah biasanya tamu-tamu yang baru datang menunggu penumpang ataupun menunggu jemputan di area sebelah kanan kita ini. Jadi di sini sedikit macet karena memang di depan kita itu adalah penyeberangan bagi para tamu yang datang ataupun yang akan pulang ke asalnya masing-masing. Jadi di depan kita ini adalah pintu penyeberangannya. Tapi sih kebanyakan yang nyeberang di sini adalah yang baru datang dari daerahnya masing-masing. Kalau untuk yang mau kembali biasanya memakai mobil langsung ke arah ataupun ke lokasi keberangkatan seperti yang akan kita lakukan ataupun yang akan kita lihat sebentar lagi. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke keberangkatan domestik. Nah, di sini kita sudah dikasih jalan. Inilah situasi penyeberangan dari para tamu-tamu yang berkunjung ataupun berlibur di Pulau Bali ini. Terlihat cukup ramai teman-teman. Oke, kita akan lanjut ke keberangkatan, di mana di depan dari penyeberangan tadi kita belok ke kiri dan terus mengikuti alur dan petunjuk-petunjuk yang ada di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Sebenarnya di Bandara I Gusti Ngurah Rai ini sudah banyak petunjuk-petunjuk arah, tapi masih banyak juga kadang yang bingung karena memang baru pertama kali mungkin datang ke Bandara I Gusti Ngurah Rai. Jadi harus sedikit pelan-pelan untuk melihat petunjuk arah yang ada di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Nah teman-teman, kita sudah hampir sampai di keberangkatan domestik. Jadi jika teman-teman mempunyai tamu ataupun mengantar tamu masih dari wilayah Indonesia, jadi teman-teman akan mengantar tamu sampai di keberangkatan domestik ini. Kita akan lihat situasinya untuk hari ini. Nampaknya di sini suasananya untuk hari ini cukup ramai teman-teman. Ini mobil-mobil yang di kiri kita ini lagi menurunkan penumpang yang akan balik ke daerah mereka masing-masing. Jadi beginilah situasinya. Cukup ramai dan sedikit ada perlambatan kendaraan di sini. Nah, teman-teman yang mau parkir di dekat sini ataupun di dekat dari area keberangkatan ini juga ada parkiran premium. Tentunya parkiran di dekat dari keberangkatan domestik ini sedikit mahal karena memang arah dan tarifnya memang berbeda karena mendekati pintu keberangkatan dari domestik ini. Oke, selanjutnya kita akan ajak lihat teman-teman ke parkiran umum dan juga melihat situasi tamu-tamu di kedatangan yang tempat kita lewati tadi. Jadi biasanya para sopir setelah menurunkan penumpang di keberangkatan tadi akan kembali ke arah menuju area pintu keluar yang kita lalui ini. Jadi juga kita akan melewati tempat yang kita lewati tadi. Sekarang kita akan lihat situasi dari parkiran umum agar teman-teman juga paham, dan bagi yang belum tahu atau belum pernah ke arah bandara juga bisa sedikit mereka-reka kalau nanti mau ke arah bandara. Nah teman-teman, sekarang kita akan ke parkiran umum domestik yang ada di Bandara I Gusti Ngurah Rai ini.
Di Bandara I Gusti Ngurah Rai ini ada 2 parkiran umum untuk domestik dan untuk internasional. Tentunya tempatnya berdekatan dengan kedatangan domestik yang ini, dan yang tadi yang kita lewati berdekatan dengan keberangkatan internasional tentunya. Untuk saat ini kita akan ajak teman-teman untuk melihat situasi parkiran umum yang ada di kedatangan domestik ataupun keberangkatan domestik ini. Nah, di sebelah kanan indah inilah tempatnya. Oke, untuk saat ini kita telah memasuki parkiran dari parkiran umum domestik di lantai paling bawah. Jadi parkiran ini berlantai 5 teman-teman. Parkiran umum untuk domestik ini dibangun sekitar 3 tahun yang lalu. Jadi sekitar tahun 2020 parkiran ini dibangun. Yang sebelumnya parkiran untuk umum di bandara domestik ini adalah parkiran terbuka. Jadi setelah 2020 dibangun parkiran karena memang fasilitas parkir yang ada di bandara domestik I Gusti Ngurah Rai ini kadang sedikit crowded. Nah, sekarang teman-teman kalau datang ke Bandara I Gusti Ngurah Rai dan lama menunggu tamu, bisa parkir di gedung parkir yang dekat dengan kedatangan tamu-tamu domestik. Nah, beginilah situasinya sangat luas teman-teman. Jadi kalau di parkiran paling bawah ini penuh, teman-teman bisa ke lantai 2, ke lantai 3 dan seterusnya. Tentunya kalau teman-teman mau agak sedikit cepat untuk mengambil mobilnya, lebih baik parkir di area bawah ini. Jadi parkiran di sini cukup luas dan sangat bersih. Nah, beginilah situasinya. Parkir di sini terlihat rapi dan sudah ada kode-kode untuk tempat parkirnya. Jadi teman-teman agar tidak bingung, nanti di setiap pilar ataupun tiang penyangga dari parkiran ini sudah ada kode-kode. Oke, selanjutnya kita akan keluar, kita akan melihat situasi di luar dari parkiran I Gusti Ngurah Rai ini. Nah, beginilah situasi pintu masuk dari parkiran domestik teman-teman. Bagi teman-teman yang ke Bandara I Gusti Ngurah Rai ini menggunakan bis Trans Denpasar, di depan pintu parkiran domestik ini adalah tempat penyeputan dari bis-bis tersebut. Jadi kalau teman-teman tidak ingin membawa mobil ataupun ingin lebih praktis, teman-teman bisa naik bus Trans Denpasar untuk ke Bandara I Gusti Ngurah Rai. Jadi biayanya tidak begitu mahal. Kalau tidak salah sekitar Rp4.000, teman-teman sudah bisa sampai di bandara dari arah seluruh Denpasar. Nah, di sebelah kiri kita ini adalah pintu keluar masuk dari para tamu yang datang ke area Bandara I Gusti Ngurah Rai. Kita akan lihat. Jadi beginilah situasi area keluar masuk dari para pengunjung ataupun para tamu yang datang ke Bandara I Gusti Ngurah Rai ini. Nah, di depan sana adalah tempat penjemputan dari para tamu yang datang ke bandara ini. Jadi kalau ada yang mau dijemput di luar juga bisa melewati jalan ini, ataupun mereka yang mau ke parkiran di tempat gedung parkir tadi juga lewat jalan ini. Nah, di depan kita itu adalah tempat di mana para tamu yang langsung dijemput oleh sopir-sopir penjemput yang sudah ditentukan masing-masing. Nah, posisi ini adalah posisi di mana tamu-tamu atau para pengunjung yang datang ke Bandara I Gusti Ngurah Rai ini dijemput. Nah, untuk saat ini situasinya cukup ramai teman-teman. Di tahun baru ataupun di bulan Januari ini nampaknya Bandara I Gusti Ngurah Rai masih banyak kedatangan pengunjung ataupun tamu-tamu yang ingin berlibur ataupun melakukan aktivitas mungkin di Pulau Bali ini.
Oke lah teman-teman, sahabat traveling, demikian sedikit ulasan ataupun alur cara masuk dan tempat-tempat yang ada di Bandara I Gusti Ngurah Rai ini. Semoga video ini bisa sedikit membantu. Tentunya kritik dan sarannya bisa tulis di kolom komentar. Intinya teman-teman yang baru pertama kali datang ke Bandara I Gusti Ngurah Rai ini, sering-seringlah melihat petunjuk yang disediakan di setiap sudut yang ada di Bandara I Gusti Ngurah Rai ini. Tentunya teman-teman tidak akan bingung lagi. Oke, salam dari Bali, salam rahayu. Semoga kita semua diberi kesehatan dan terima kasih sudah menonton video ini. Bye-bye.